Salam sehat, salam cerdas. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat asam basa dan penentuan pH asam basa. Dan materi ini merupakan materi kelas 11 semester genap. Kita lihat sifat larutan asam basa dan penentuan pH asam basa. Yang pertama, sifat larutan asam basa. Sifat asam, ya. Larutan asam mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, berasam asam. Yang kedua, bersifat korosif. Yang ketiga, menghasilkan ion H+ di dalam air. Yang keempat, memerahkan lakmus. Yang kelima, mempunyai pH lebih kecil dari 7. Yang keenam, bereaksi dengan logam. Yang ketujuh, bereaksi dengan garam karbonat. Dan yang kedelapan, bereaksi dengan basa. Ini merupakan contoh asam dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jeruk. Kemudian yang kedua, sifat larutan basa. Larutan basa mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, berasa pahit. Yang kedua, licin. Yang ketiga, bersifat kaustik. Yang keempat, membirukan lakmus. Yang kelima, mempunyai pH lebih besar dari 7. Yang keenam, menghasilkan ion OH-. Yang ketujuh, bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Dan contoh basa dalam kehidupan kita sehari-hari adalah deterjen. Selanjutnya, kita lihat identifikasi asam basa. Yang pertama, kita menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus ada lakmus merah dan lakmus biru. Kalau larutan bersifat basa, dia akan membirukan lakmus merah. Sedangkan kalau larutan itu bersifat asam, akan memerahkan lakmus biru. Selain kertas lakmus, ada indikator alami. Misalkan bunga, ada kembang sepatu. Kemudian ada kunyit, ada anggur, ada mawar, dan bunga-bunga berwarna lainnya. Kemudian yang berikut ada larutan indikator buatan. Indikator buatan itu salah satunya fenolfetalin, ya, metil merah, metil jingga, bromtimol biru, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita lihat alat indikator berupa pH meter dan indikator universal. Nah, kalau kita lihat yang pertama, kertas lakmus itu hanya dapat mengelompokkan larutan itu bersifat asam dan basa. Begitupun indikator alami hanya dapat mengelompokkan larutan itu bersifat asam ataupun bersifat basa, tetapi tidak dapat menentukan pH larutannya. Sedangkan indikator buatan itu hanya dapat memperkirakan pH larutan, ya, memperkirakan pH larutan. Sedangkan alat indikator berupa pH meter dan indikator universal dapat menentukan pH suatu larutan secara pasti. Selanjutnya kita lihat tabel trayek indikator beberapa indikator buatan dalam wujud larutan, ya. Yang pertama ada fenolfetalin, trayek pH-nya 8,3 sampai 10,0. Perubahan warna tidak berwarna ke merah. Jadi kalau pH-nya lebih kecil sama dengan 8,3, maka trayek perubahan warnanya adalah tidak berwarna. Sedangkan kalau pH-nya lebih besar sama dengan 10, maka larutannya itu akan berwarna merah. Kemudian yang kedua, bromtimol biru. Trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Perubahan warnanya kuning ke biru. Yang ketiga, metil merah. Trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2. Perubahan warnanya merah ke kuning. Sedangkan yang keempat, metil jingga. Trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Dan perubahan warnanya merah ke kuning. Nah, ini beberapa indikator buatan dalam bentuk larutan yang dapat digunakan untuk memperkirakan pH suatu larutan. Kita lihat contoh.
ada indikator metil merah, trayek pH-nya 4,4 sampai 6,3, perubahan warna merah ke kuning. Bromtimol biru 6,0 sampai 7,6, perubahan warna kuning ke biru. Fenolfetalin 8,2 sampai 10, tidak berwarna menuju merah. Nah, suatu larutan diuji pH-nya dengan indikator metil merah berwarna kuning. Dengan bromtimol biru memberikan warna biru. Dan dengan fenolfetalin tidak berwarna. Maka perkiraan harga pH larutan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, yang pertama kita lihat, diketahui metil merah memberikan warna kuning. Berarti pH-nya 6,3. Sedangkan bromtimol biru memberikan warna biru. Berarti pH-nya 7,6. Sedangkan fenolfetalin tidak berwarna. pH-nya 8,2. Nah, untuk memperkirakan pH-nya kita dapat menggunakan garis bilangan seperti ini. Ya, yang pertama kita lihat metil merah berwarna kuning, ya, 6,3 ke atas, ya. Jadi pH-nya lebih besar sama dengan 6,3 akan menunjukkan warna kuning. Arah panahnya ke arah makin besar. Kemudian yang kedua, bromtimol biru 7,6. Lebih besar sama dengan 7,6. Sedangkan fenolfetalin tidak memberi warna, berarti pH-nya lebih kecil sama dengan 8,2. Nah, ketika kita menemukan ada pertemuan seperti ini, ya, ada arah panah ke atas dan arah panah ke bawah, maka kita arsir di bagian situ. Sehingga kisaran pH-nya adalah lebih besar sama dengan 7,6 dan lebih kecil sama dengan 8,2. Mudah bukan? Kemudian contoh kedua. Diketahui trayek perubahan warna indikator sebagai berikut. Tabelnya sebagai berikut, ya. Indikator metil jingga. Trayek perubahan warna pH 3,5 sampai 4,4. Warna larutan merah kuning. Metil merah, trayek perubahan warna pH-nya 4,2 sampai 6,2. Warna larutan merah kuning. Bromtimol biru 6,0 sampai 7,8. Kuning biru warna larutannya. Fenolfetalin 8,0 sampai 9,2. Warna larutannya menjadi tidak berwarna ke merah. Untuk menguji pH suatu limbah pabrik, dilakukan dengan menambahkan beberapa indikator terhadap 4 sampel limbah. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Sampel 1 menggunakan indikator metil jingga warna kuning. Sampel 2 menggunakan metil merah memberikan warna kuning. Sampel 3 kita menggunakan bromtimol biru memberikan warna biru. Dan sampel 4 menggunakan indikator fenolfetalin, warnanya tidak berwarna. Dari data di atas, pH air limbah paling mendekati adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab persoalan ini kita perlu ketahui metil jingga memberikan warna kuning, berarti trayek pH-nya 4,4 ke atas, ya, lebih besar sama dengan 4,4. Kemudian metil merah memberikan warna kuning, berarti trayek pH-nya lebih besar sama dengan 6,2. Bromtimol biru memberikan warna biru, berarti trayek pH-nya lebih besar sama dengan 7,8. Sedangkan fenolfetalin tidak berwarna. Trayek pH-nya lebih besar sama dengan 8,0. Seperti pada contoh pertama, kita membuat garis bilangan. Sederhana cara penyelesaiannya. Yang pertama kita lihat paling kecil 4,4. Ya, lebih besar sama dengan 4,4. Arah panah menuju ke arah yang lebih positif. Kemudian yang berikut, metil merah berwarna kuning, trayek pH-nya lebih besar sama dengan 6,2. Kemudian bromtimol biru memberikan warna biru, trayek pH-nya lebih besar sama dengan 7,8. Perhatikan anak panahnya, ya. Kemudian fenolfetalin kita temukan tidak berwarna, trayek pH-nya lebih kecil sama dengan 8,0. Arahnya berbalik, ya, ke arah yang lebih kecil. Sehingga ada pertemuan
arah anak panah kita lihat. Nah, kita arsir di situ. Berarti pH larutannya mempunyai kisaran dari 7,8 sampai 8,0. Atau pH-nya lebih besar sama dengan 7,8, lebih kecil sama dengan 8,0. Oke, selanjutnya kita perhatikan penentuan pH asam basa. Kita lihat asam kuat. Contoh senyawanya adalah HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, HClO4. Ini merupakan beberapa contoh senyawa asam kuat. Yang perlu kita lakukan adalah mencari konsentrasi ion H+, sama dengan Ma kali valensi asam. Ma itu apa? Ma adalah konsentrasi asam kuat yang diketahui. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian kita lihat basa kuat. Contoh senyawanya ya, beberapa senyawa basa kuat, misalkan LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Yang harus kita lakukan adalah mencari konsentrasi ion OH-. Dari mana kita mendapatkan konsentrasi ion OH- sama dengan konsentrasi basa dikalikan dengan valensi basa. Hingga kita mendapatkan POH sama dengan min log konsentrasi OH-. pH sama dengan PKW kurang POH sama dengan 14 kurang POH. Ya, ingat valensi basa adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan. Selanjutnya kita lihat contoh menentukan valensi asam. Kita lihat contoh HCl. HCl akus terionisasi menjadi 1 ion H+ akus ditambah 1 ion Cl- akus. Sehingga valensi asamnya berapa? Valensi asamnya 1 karena hanya menghasilkan 1 ion H+. Contoh yang kedua, misalkan H2SO4. H2SO4 terionisasi sempurna menjadi 2H+ akus ditambah SO4 2- akus. Berapa valensi asamnya? Valensi asamnya 2 karena menghasilkan 2 ion H+. Yang berikut contoh menentukan valensi basa. Kita lihat NaOH. NaOH akus terionisasi menjadi ion Na+ akus ditambah ion OH- akus. Ada berapa ion OH- yang dihasilkan? Ada 1. Berarti jumlah valensi basanya sama dengan 1. Kemudian yang berikut, ada kalsium hidroksida CaOH 2 kali. CaOH 2 kali akus terionisasi menjadi Ca+2 akus ditambah 2 OH- akus. Ada 2 ion OH- yang dihasilkan sehingga valensi basanya sama dengan 2. Setelah kita dapat menentukan valensi asam dan basanya, maka marilah kita menghitung pH suatu larutan asam kuat dan basa kuat. Contoh menghitung pH asam kuat dan basa kuat. Yang pertama, hitunglah pH larutan asam berikut ini. A. 100 ml HNO3 0,01 molar. B. 50 ml H2SO4 0,01 molar. Nah, untuk menyelesaikan kita lihat yang nomor A, yaitu 100 ml HNO3 0,01 molar. Volume di sini bisa kita abaikan ya, karena tidak berpengaruh dalam menentukan pH, karena sudah diketahui konsentrasi dalam molaritasnya. Kecuali yang diketahui dalam jumlah molnya, maka volumenya akan berpengaruh karena kita akan mencari konsentrasinya. Kita lihat konsentrasi H+ sama dengan Ma kali valensi asam. Konsentrasi asamnya dikali valensi asamnya. Konsentrasi asamnya berapa? 0,01 molar. Valensi asamnya berapa? 1. Ya, karena HNO3 hanya menghasilkan 1 ion H+. Ya, perhatikan jumlah atom H-nya berapa? 1 kan? Sehingga valensi asamnya juga 1. Sehingga H+, konsentrasi H+ sama dengan
0,01 molar atau sama dengan 10 pangkat min 2 karena dikalikan 1 hasilnya sama. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 10 pangkat min 2 sehingga pH sama dengan 2. Jadi 100 ml larutan HNO3 atau asam nitrat 10 pangkat min 2 atau 0,01 molar mempunyai pH sama dengan 2. Selanjutnya B, 50 ml asam sulfat H2SO4 0,01 molar. Konsentrasi H+ sama dengan Ma kali valensi asam. Ma-nya 0,01 molar atau 10 pangkat min 2 molar. Valensi asamnya berapa? 2. Karena mengandung 2 atom H sehingga pasti akan menghasilkan 2 ion H+ kalau terionisasi. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan 0,01 kali 2 sama dengan 0,02 molar sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 molar. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga pH sama dengan 2 kurang log 2. Ingat, ya harus diingat. Min log 10 pangkat min N sama dengan N. Ingat itu baik-baik. Min log M kali 10 pangkat min N sama dengan N kurang log M. Log A pangkat B sama dengan B kali log A. Log A per B sama dengan log A kurang log B. Log A kali B sama dengan log A tambah log B. Ingat ini perhatikan baik-baik ya. Ini adalah fungsi logaritma yang sering kita gunakan dalam penentuan pH asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua. Hitunglah pH larutan basa berikut ini. A. 100 ml natrium hidroksida atau NaOH 0,01 molar. B. 50 ml kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali 0,01 molar. Nah, untuk menyelesaikan ini kita lihat nomor A, 100 ml NaOH 0,01 molar. Yang perlu kita ketahui adalah konsentrasi basanya 0,01 molar sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Sedangkan valensi basanya 1. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan Mb kali valensi basa. Ingat, Mb adalah konsentrasi basa dikali valensi basa. Konsentrasi OH- sama dengan 0,01 kali 1 sama dengan 0,01 atau sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Sehingga POH, ingat yang kita cari adalah POH sama dengan min log konsentrasi OH-. POH sama dengan min log 10 pangkat min 2. POH sama dengan 2. pH sama dengan PKW kurang POH. Ingat, tetapan kesetimbangan air yang sering digunakan adalah 10 pangkat min 14, sehingga PKW sama dengan 14. pH sama dengan PKW kurang POH sama dengan 14 kurang 2 sama dengan 12. Jadi pH larutannya adalah 12. Yang nomor B, 50 ml kalsium hidroksida 10 pangkat min 2 molar. Yang perlu kita cari adalah konsentrasi OH- sama dengan Mb kali valensi basa. Konsentrasi basanya 10 pangkat min 2. Valensi basanya berapa? Lihat. Perhatikan OH-nya ada 2 kali sehingga valensi basanya sama dengan 2. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan Mb kali valensi basa sama dengan 0,01 kali 2 sama dengan 0,02 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Sehingga POH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2. POH sama dengan 2 kurang log 2. pH sama dengan 14 kurang 2 kurang log 2. Sehingga pH sama dengan 12 tambah log 2. Ingat, min kali min positif ya. Sehingga 14 kurang 2 sama dengan 12 ditambah log 2. Yang perlu diingat lagi,
Ingat, harga tetapan kesetimbangan air umumnya digunakan 1 kali 10 pangkat min 14. Sehingga pKw sama dengan 14. Larutan bersifat asam jika pH lebih kecil dari 7. Larutan bersifat basa jika pH-nya lebih besar dari 7. Sedangkan larutan bersifat netral kalau pH sama dengan 7. Selanjutnya kita perhatikan cara menghitung pH asam lemah. Ya, contoh asam lemah adalah asam sianida, asam asetat, dan asam sulfida. HCN, CH3COOH, H2S, atau bisa juga asam format, HCOOH, dan lain sebagainya. Cara menghitung konsentrasi H+ berbeda dengan asam kuat, ya. Karena asam bersifat lemah dan tidak terionisasi sempurna, sehingga untuk mencari konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ka itu apa? Ka adalah tetapan ionisasi asam, sedangkan Ma adalah konsentrasi asam lemah tersebut. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+. Atau jika diketahui alfa, maka kita menggunakan harga alfa sama dengan akar Ka per Ma. Hingga konsentrasi H+ sama dengan Ma kali alfa. Itu kalau diketahui alfa, ya. Jadi kalau diketahui tetapan ionisasi asamnya atau Ka, maka kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Kalau yang diketahui adalah harga alfa, dari alfa sama dengan akar Ka per Ma, maka konsentrasi H+ kita akan dapatkan sama dengan Ma kali alfa. Begitupun basa lemah. Contoh senyawa basa lemah, misalkan NH3 dan C6H5OH. Itu 2 contoh. Masih banyak lagi basa lemah. Kita lihat, yang dicari adalah OH-. Di situ tertulis H+ ya. Sorry. Harusnya konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Sehingga POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Atau kalau misalnya yang diketahui harga alfa. Dari alfa sama dengan akar Kb per Mb, maka konsentrasi OH- sama dengan Mb kali alfa. Jadi alfa merupakan derajat ionisasi, Kb merupakan tetapan ionisasi basa, Mb adalah konsentrasi basa lemahnya. Kita lihat contohnya. Perhatikan gambar 2 larutan berikut. Gambar pertama berisi wadah 100 ml larutan HNO3 10 pangkat min 3 molar. Gambar kedua terdapat wadah yang berisi 100 ml larutan HCOOH 10 pangkat min 2 molar. Dengan tetapan ionisasi asamnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Berikut pernyataan terkait kedua larutan tersebut. Pernyataan pertama, kedua larutan mempunyai pH sama dengan 3. Pernyataan kedua, kedua larutan merupakan asam kuat. Pernyataan ketiga, kedua larutan dapat mengubah warna lakmus biru. Pernyataan keempat, kedua larutan terionisasi sebagian. Pernyataan kelima, kedua larutan mempunyai konsentrasi ion H+ sebesar 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Pasangan pernyataan yang tepat mengenai kedua larutan tersebut ditunjukkan oleh angka titik-titik. Ada opsi A, angka 1, 2, dan 4. Opsi B, angka 1, 2, dan 5. Opsi C, angka 1, 3, dan 5. Opsi D, angka 2, 3, dan 4. Dan opsi E, angka 3, 4, dan 5. Untuk menentukan opsi mana yang benar, maka yang harus kita perhatikan adalah perbedaan sifat asam kuat dan asam lemah dan penentuan pH-nya serta penentuan konsentrasi H+-nya ya. Jadi untuk menentukan pH pasti sebelumnya kita harus mencari konsentrasi ion H+-nya. Nah, kita lihat larutan HNO3 10 pangkat min 3 molar. Larutan HNO3 termasuk larutan asam kuat karena dapat terionisasi sempurna. Kita perhatikan reaksi ionisasinya.
HNO3 akus terionisasi menjadi ion H+ akus ditambah NO3- akus. Terdapat 1 ion H+, berarti valensi asamnya sama dengan 1. Tinggal kita cari konsentrasi H+, sama dengan konsentrasi HNO3. Kenapa hanya sama dengan konsentrasi HNO3? Karena valensi asamnya sama dengan 1. Dikalikan dengan 1, berapapun dikalikan dengan 1, hasilnya tetap. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi HNO3 sama dengan 10⁻³ molar. pH sama dengan min log 10⁻⁻3. Sehingga pH sama dengan 3. Larutan asam format HCOOH 10⁻²2 molar. Larutan HCOOH termasuk larutan asam lemah karena terionisasi sebagian atau parsial. Kita perhatikan reaksi ionisasinya. HCOOH akus setimbang menjadi ion H+ akus ditambah HCOO-. Terdapat 2 anak panah yang berlawanan arah. Itu artinya terionisasi sebagian atau parsial. Sehingga untuk mencari konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ingat yang tadi ya, rumus yang tadi. Sama dengan akar 10⁻⁴ kali 10⁻⁻2 sama dengan akar 10⁻⁻6. Akar 10⁻⁻6 sama dengan 10⁻⁻3 molar. Sehingga konsentrasi H+ adalah 10⁻⁻3. pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10⁻⁻3. Sehingga pH larutan HCOOH 10⁻⁻2 molar adalah 3. Kita perhatikan, kedua larutan dapat memerahkan kertas lakmus biru karena kedua larutan bersifat asam. HNO3 asam kuat, HCOOH asam lemah. Sehingga jawaban yang benar adalah pada opsi C, yaitu pernyataan 1, 3, dan 5. Semoga dapat memahaminya dengan baik. Kita lanjut. Tentukan pH larutan berikut ini. A. Larutan CH3COOH 0,1 molar. Ka sama dengan 1 kali 10⁻⁵ atau 10⁻⁵. B. Larutan NH3 0,1 molar. Tetapan ionisasi basa atau Kb sama dengan 1 kali 10⁻⁵ atau 10⁻⁻5. Nah, untuk menyelesaikan kita perhatikan. A. Larutan CH3COOH 10⁻⁻1 molar. Terionisasi seperti ini, terionisasi sebagian. CH3COOH akus setimbang menjadi H+ akus ditambah CH3OO- akus. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Sama dengan akar 10⁻⁵. Akar Ka-nya sama dengan 10⁻⁵. Konsentrasi asamnya 10⁻⁻1 atau 0,1. Sehingga akar 10⁻⁻5 kali 10⁻⁻1 sama dengan akar 10⁻⁻6 sama dengan 10⁻⁻3. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10⁻⁻3 sama dengan 3. Jadi pH larutan asam asetat 10⁻⁻1 molar adalah 3. Kemudian B. Larutan NH3 10⁻⁻1 molar atau 0,1 molar. Kita perhatikan. NH3 merupakan basa lemah. Di dalam air, NH3 berubah menjadi NH3 akus ditambah H2O liquid setimbang menjadi ion NH4+ akus ditambah OH- akus. Karena ada OH- berarti dia pembawa sifat basa. Sehingga yang kita cari adalah konsentrasi ion OH-. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Kb-nya 10⁻⁵, Mb-nya berapa? 10⁻⁻1. Berarti konsentrasi OH- sama dengan akar 10⁻⁵ kali 10⁻⁻1 sama dengan akar 10⁻⁻6 sama dengan 10⁻⁻3. Kita cari pOH-nya. pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10⁻⁻3. Berarti pOH-nya sama dengan 3. pH sama dengan pKw kurang pOH sama dengan 14 kurang 3 sama dengan 11.
Jadi, larutan NH3 10⁻⁻1 molar mempunyai pH sama dengan 11. Selanjutnya kita perhatikan peranan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, beberapa peranan yang bisa kita pelajari saat ini. Yang pertama, basa aluminium hidroksida AlOH 3 kali dan magnesium hidroksida MgOH 2 kali dimanfaatkan sebagai obat MAH. B. Obat sengatan lebah mengandung senyawa basa karena untuk menetralisir senyawa asam yang dikeluarkan oleh lebah. Kemudian C. Obat sengatan tawon mengandung senyawa asam. Kenapa? Untuk menetralisir senyawa basa yang dikeluarkan oleh tawon. Oke, selanjutnya harus diingat ya. Ini penting untuk diingat, terutama untuk para penikmat kopi hitam ya. Minum kopi pada saat perut kosong mengakibatkan perut rasa perih. Kenapa? Hal ini disebabkan karena kopi bersifat asam sehingga akan meningkatkan produksi asam lambung. Oke, demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga beberapa hal yang dibagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam proses belajar di rumah. Ya, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini kita semua belajar dari rumah. Diharapkan materi yang dibagikan pada kesempatan ini bisa berguna. Ya, ingat, tetap giat belajar. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker. Ingat, protokoler kesehatan mesti ditaati dengan baik. Salam sehat, salam cerdas.